dan nasihat agama, dan insya Allah akan disampaikan guru kita Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di sini juga masih ada setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan popok, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah ini ibu masih sibuk juga itu. Itu setan itu, supaya kau tidak perhatikan ceramah. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang ribut? Capek mau kau hadapi istrimu. Ayo dia, ibu-ibu simpan dulu handphonenya, ndak usah rekam. Ada ndak usah rekam ya. Ustadz, kita mau nonton di rumah. Kalau bapak ibu yang rekam pasti gambarnya tidak jelas. Ya, bagaimana pada caranya Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Ya, alhamdulillah ada kamera. Gambarnya lebih bagus, sudah diedit. Bagaimana caranya nonton Ustadz? Gampang. Buka YouTube. Tulis Tablik Akbar Pusamania bersalawat. Masya Allah, supporter bola salawat. Seumur-umur saya jadi penceramah, baru kali ini ada supporter bikin salawat. Biasanya supporter bikin gaduh. Ini luar biasa, bersalawat. Ya, alhamdulillah. Buka YouTube, tulis Pusamania bersalawat. Keluarlah itu ceramah saya malam ini. Ya, sudah itu jangan lupa like and share. Yang ketawa serius kayak ini. Sudah ku tag Ustaz, tidak mau terputar ceramahmu. Ku pencet tidak mau terputar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Simpan dulu HP, simpan dulu dek, simpan. Saya serius, simpan. Tidak usah kau rekam. Selama kau pegang HPmu pasti tidak serius dengar ceramah. Bisa ya? Ibu, tuh mas selfie mi lagi. Mana aku bisa tengok saya dari jauh? Saya kau jadikan background. Simpan handphone, nanti kita foto, sampai pagi kita foto. Ya, ibu-ibu kalau kita mau ceramah itu dia kejar kita, selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Ulang Ustaz, kabur nih. Ulang Ustaz. Nah biar kau ulang 5 kali, mukamu memang kabur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat.
Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, dek? Berapa? 10. Cacat kok itu. Masa tidak ada jari-jari kakimu? Ya toh, 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ibu-ibu, ada yang bisa catat air hujan? Adik-adik, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa ku catat. Ini banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju, tidak mungkin bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu Nabi berkata, wih hebat betul ya. Dan malaikat ini berkata, malaikat pencatat hujan, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan stadion Segiri, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa berhitung berapa banyak Allah turunkan pahala di tempat itu. Allahu Akbar. Air hujan yang turun tadi lebih banyak jumlahnya pahalanya orang yang berselawat ketika kumpul seperti ini. Maka ketika kumpul seperti ini Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan, manfaatkan salawat bareng-bareng. Salawat sendiri ada pahalanya tapi tidak banyak. Salawat bareng-bareng pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak kita semua salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya, bubuhan lelakian dengan bubuhan babinian. Bujur kalau? Mak bahasa Banjar atau Nanaogi. Nah, coba kita dengar. Ibu-ibu, bapak-bapak kita tanding, mana lebih besar suaranya? Bisa toh? Laki-laki diam, ibu-ibu dulu. Kau yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Nah, kita dulu perempuannya dulu. Ayo selawat bareng-bareng. Ya. Salatu salamullah keras Rasulillah salatu ala Yasin. Nilainya 8,5. Sekarang ayo, ini yang cowok. Yuk, ayo selawat bareng-bareng. Yuk, keras memang toh. Ya. Salatu salamullah ala Rasulillah salatu ala Yasin. Nilainya 9,5. Kalah kok. Sekarang diam. Yang merasa berpakaian apa kan namanya ini, lango-lango, oren. Kau yang merasa sporternya Pusamania, kasih keras suaramu. Yang baju orange, ayo bareng-bareng. Yuk, suamu di sana juga, di sini juga. Ayo bareng-bareng. Nah, sholat. Hai lobe. Tanda-tanda nakala ko pesem. Ayo keras. Salatu ala Yasin. Ya, 7,2. Tanda-tanda na beta ko pesem. Saya tahu ini sporternya Pusamania main 2 kaki. Dia dukung Borneo. Kalau PSN tidak main. Kalau PSN main, pusing dia. Kenapa? Bapaknya Bugis.
Hah, apa kau toh? Kau diam. Kau ini kita dengar ini bos di atas ini. Presiden bede, presiden. Kalau kau tidak bisa presiden Republik Indonesia, presiden Pusamania saja. Ayo bareng-bareng. Kau diam semua, kau diam. Kita dengar ini di atas ini merasa bos. Ada tentara sama polisi kita kerjai hari ini. Nah, ayo Pak Tentara, Pak Polis. Woi, Bu, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Woi, motormu dirampok, suamimu dibunuh. Siapa kau cari? Hah? Siapa? Poli. Apa? Jaga kau. Siapa yang cari? Apa rambu. Hei, Bu, tanahmu diserobot tetangga. Siapa kau cari? Apa rambu. Hei, kau tahu enggak berapa polisi di Indonesia? 470.000, hampir setengah juta polisi Indonesia. Itu baru satu yang jahat. Masih banyak polisi Indonesia yang jauh lebih baik daripada yang jahat. Salah satu di antaranya yang hadir malam ini. Lihat kok. Coba pilih caleg, pilih kok dia. Ada caleg hadir? Ada anggota dewan hadir? Ada? Coba kalau mau pilih caleg biar tidak diundang, datang semua. Itulah caleg kalau mau dipilih. Sama kita Pusamania. Ini kartu namaku, pilih Kak, cepuk pilih Kak. Begitu terpilih tidak pernah kelihatan. Ada begitu di Samarinda? Ada? Banyak? Kau salah, kenapa kau pilih Dongo? Kan yang kau pilih Pak Bote. Woi, Bu, Hei, saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa lewat. Wih, saya baca surah Yasin, tidak gerak mobilku. Ku baca ayat kursi sudah 2 kali hatam, tambah macet. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz Das'ad, maju Ustaz, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Ini kok kira bisa ini acara berjalan kalau polisi tidak kasih izin? Iya toh? Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Iya toh? Maka cintai bapak polisi dan poluanmu. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau langgar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surah-surahmu? Ini coba, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Makanya jangan musuh polisi. Ya, alhamdulillah ada polisi di tengah-tengah kita yang bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya berceramah saya mau kasih hadiah yang bisa jawab pertanyaan saya. Tunggu dulu, ini yang baju apa ke warnanya ini? Oranye. Di kampungku bilang warna lango-lango. Ya wajah oranye, sini kok saya kasih kau hadiah. Hei, ada yang mau? Kau yang berdiri. Sini kok. Nggak yakin saya pemain bola ini, besar perutnya. Coba sini. Ketua Panita, uang 100.000 ini bos.
Beda rasanya uang ustadz dengan uang kapolsek. Sini kau, sini. Nah, sebutkan susunan pemain dalam sepak bola. Ku cabut kartu supportermu kalau kau tidak tahu. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Presiden Pusamania? Tidak tahu Ustaz. Pak Cetong. Ayo. Pertanyaan, sebutkan susunan pemain dalam sepak bola. Satu, sebut apa dulu? Belum kau jawab, kau sudah mobil. Kiper. Penjaga gawang. Nah, penjaga gawang. 2. Back kiri, back kanan. 3. Stopper. Stopper. Apa itu stopper? Ada ke stopper? Tengah. Ya. Double stopper. Gelandang serang, gelandang bertahan. Sayap kanan, sayap kiri. Ayam chicken. Berarti berapa jumlah pemain? 18. Yang main 11. Dengan semuanya? Sama ofisial 23. Oke, 100.000. Nah, sudah. Alani. Pak Beta ko cepu. Nah, dalam dunia sepak bola ada penjaga gawang. Ibu-ibu yang tidak hobi bola, yang tangkap bola. Ya toh? Satu-satunya pemain dari 11 pemain bola yang ada di lapangan itu hanya satu yang boleh pegang bola. Penjaga gawang. Yang kedua, ada lagi yang namanya bek kiri, bek kanan. Ini yang jago mak tepo. Ya? Ada lagi penyerang, bek kiri gelandang, ada juga gelandangan. Saya biasa di situ. Nah, macam-macam. Ada susunannya. Tapi percayalah, hikmah pengajian kita pertama, tidak boleh penjaga gawang merasa lebih hebat dari pencetak bola. Tidak boleh playmaker. Cocok itu? Tidak boleh pelatih merasa lebih jago dari pemain. Tidak boleh penyerang merasa lebih hebat daripada penjaga gawang. Mereka adalah satu tim yang kalau satu kurang pincang permainan, maka tidak boleh dalam tim ada yang merasa lebih sombong dan lebih hebat dari yang lain. Artinya pulang pengajian yang pertama kau bawa pulang, singkirkan sifat sombong. Abiangi macingkang, maborro, matempo, buang. Apa yang membuat kita biasa sombong? 1. Pangkat jabatan. Ini ada tentara loreng, ada polisi, jangan sombong. Kenapa? Mau kau sombong atau apa saja pangkatmu naik tek apa pensiun. Ya toh Pak? Ya Pak? Bapak polisi kalau papa tentara sudah pensiun masih mau pakai baju lamban-lamban begini ke pasar Sigeri. Nah, bilangi korang gila itu Bapak. Apa yang mau kau sombongkan dengan pangkat? Ustadz, nih dalam hidup ini kau merasa Ustadz Dasat hebat, tidak boleh sombong. Kenapa? Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada yang nonton. Bayangkan kalau saya ceramah tidak ada yang nonton. Berapi-api saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Presiden Pusamania, apa dia bilang? Sudah lama sakit itu Ustaz. Iya toh? Apalagi yang kamu mau jadi sombong? Jangan sombong. Kenapa? Pasti ada batasnya. Apalagi yang membuat orang sombong biasa setelah pangkat jabatan apa? Ilmu. Pak disengeng, Ustadz jangan sombong. Adakah Ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri Ustadz yang sombong? Yang kasar mulutnya. Mana lagi ciri-ciri Ustadz yang sombong? Yang suka mengkafir-kafirkan orang.
sedikit-sedikit kafir. Yang mana lagi sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Satu maulid, satu tidak maulid. Satu kunut, satu tidak kunut. Satu taksiat, satu tidak mau taksiat. Langsung dia bilang itu sesat. Ciri-ciri ustadz sombong. Maka jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Kalau Allah marah, dia cabut ilmumu. Kalau Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Bu, tahu pikun? Tahu pikun? Ada obatnya? Tidak ada. Apa yang kamu sombongkan? Kalau Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Ada di Makassar, Ibu. Saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya. Dosen. Begitu dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi kerja, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu Nana cium. Apa kau mau sombong? Apa kau mau sombong? Allah cabut ilmumu. Kau tidak bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga modus Pak Presiden. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok pura-pura masuk kamarnya Pak. Kukira mamamu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Pangkat jabatan pasti ada habisnya. Apalagi yang biasa orang membuat sombong. Apa? Kaya. Kaya tahu sombong. Kau mau sombong dengan kekayaanmu, Allah marah. Dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak tapi tidak ada bisa kau makan. Ibu-ibu, Bu, pernah lihat ada orang kaya tidak ada bisa dia makan? Pernah? Saya banyak saya lihat orang kaya kalau ditraktir saya makan. Enak-enak semua makan. Saya bilang, mana dulu saya makan ini semua enak. Ini orang kaya, begitu dia sudah duduk, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan nasi. Astagfirullah, nasi dilarang makan. Apa enaknya uangmu? Nasi dilarang makan. Kalau Allah marah, duitmu banyak, dia cabut rezekimu. Akhirnya apa? Tidak ada yang bisa kau makan. Maka jangan pernah sombong. Adik-adik sekalian, ingat kisahnya kenapa setan diusir dari surga? Salah satu sebabnya karena dia sombong, tidak mau tunduk kepalanya di hadapan Adam ketika Allah perintah, seluruh makhlukku, inilah Adam manusia paling mulia, silakan kau hormat kepadanya. Malaikat hormat, tumbuh-tumbuhan binatang hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Apa itu? Iblis, jin, akhirnya diusir dari surga. Maka jangan sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Pusat pengajian kita malam ini hikmahnya satu, jangan sombong. Ada 3 temannya setan kata Allah dalam hadits qudsi. 3 temannya setan. Satu diantaranya orang kaya yang sombong, kaya harta, kaya pangkat, kaya ilmu, kaya ibadah, sombong temannya setan. Tapi orang masih maklum, ya pantaslah dia sombong. Dia kaya juragan tambang, pantas dia sombong. Dia kagak terkenal satu Indonesia, pantaslah dia kaya. Dia wali kota. Tapi meskipun orang bilang pantas, kamu temannya setan. Tapi ada orang sudah tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, rumahnya kontrak-kontrak, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Dan puncak kesombongan manusia kepada Allah adalah tidak mau sujud di hadapan Allah. Itu nih sombong, paling sombong. Bu, adik-adik, saya tanya ini, dalam anggota tubuhmu ini, dari kaki sampai kepala, mana yang paling terhormat? Anggota tubuh paling terhormat, ibu-ibu, apa? Kepala. Orang bercanda, dorong pantatnya masih ketawa. Kau dorong perutnya,
Masih ketawa. Tapi coba kau dorong kepalanya. Dorong kepala. Kurang ngajar ini. Iya toh? Kenapa? Kepala barang terhormat. Apa yang paling hina? Dalam anggota tubuh kita apa yang paling rendah? Kaki. Hah? Makanya orang tersinggung kalau dikasih kaki. Kau kasih saya uang. Woi dah saat mau ke uang. Iya, ini ambil mangku ini. Jakoin dah saya. Biar saya miskin jakoin. Lo gajak kue. Kenapa? Kaki anggota tubuh paling hina. Marah orang. Tapi ketika kau sholat, lihat anggota tubuhmu yang paling mulia. Kau rendahkan sujud di lantai sedasar, sejajar dengan kakimu yang paling hina. Kenapa? Karena kau lagi menghamba menghadap kepada Allah. Maka orang yang sombong adalah sesungguhnya orang yang tidak mau sholat. Hei, ini penyakitnya sporter. Banyak tidak sholat kalau pergi nonton bola. Hah? Hei, mau kau berkah pergi nonton bola, mas sambayang kau bos. Sholat. Tapi bagaimana kita mau sholat Ustaz? Di stadion tidak ada lapangan bola. Itu gunanya bawa kau itu namanya alas-alas. Ustaz, dilupa bawa alas Ustaz. Di sini boleh kau sholat? Boleh. Ini sudah bersih. Ada debu. Debu itu suci. Tapi baiknya kalau kau cinta dunia akhiratmu, kau cinta masa depanmu yang sesungguhnya, setiap kau pergi bola, bawa kau alat sholat, sajadah yang tipis-tipis, paling tidak lembaran koran. Ya, sudah bawa Ustaz, tapi tidak ada tempat wudhu. Itulah sebabnya setiap kau mau pergi nonton, wudhu memang mako. Kau wudhu baru pergi nonton bola. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah kau wudhu, cek dek nih Ustaz, cek dek. Sedikit aja bujur ulun. Biar sedikit batal. Tapi tadi kita bersentuhan perempuan Ustaz, beda. Kalau kentut tidak ada ulama mengatakan tidak batal, semua katakan batal. Kalau bersentuhan perempuan, ini ada ulama. Kalau Syafi'i batal wudukmu. Imam Ahmad, selama kau tidak nafsu tidak batal. Jadi misalnya dalam stadion nonton, tiba-tiba bersentuhan perempuan, selama kau tidak nafsu tidak batal wudukmu. Kau sama cewekmu ingin nonton bola, pasti batal. Kena ndak nafsu, bale kau. Hei. Tiba waktu sholat Ustaz, tidak ada tempat. Nih, misalnya lapangan sana, orang lagi main bola, kiblat arah sini. Ya sudahlah, kau menghadap ke sana sambil sholat. Sholat duduk boleh dalam keadaan darurat daripada kau tidak sholat. Allahu Akbar. Kau salat duduk ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gol! Makanya kalau pertunjukannya jam 4, sholat mau dulu. Saya datang dari Bontang Ustaz ke Samarinda, masuk waktu sholat Ustaz. Kau singgah di masjid, namanya di jama'. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Bagaimana caranya Ustaz? Niatnya, niat adek tidak harus dilafazkan. Niat itu tidak harus diucapkan. Begitu ada dalam hatimu, singgah dari motormu, turun dari mobil, kau ada dalam hatimu, saya mau sholat jama' duhur asar. Itulah niat, tidak harus kau ucapkan. Ya, boleh langsung kau saja begini, menghadap kiblat di masjid. Tuhan, jama' duhur 2, asar 2. Allahu Akbar. Susah juga, bilang kau saja, Tuhan ku jama' ina. Allahu Akbar. Yang ketawa serius kayak ini. Betul ibu, betul, boleh. Saudaraku, gara-gara biasa banyak anak muda ndak sholat,
Gara-gara dia tidak hafal niat. Niat itu bukan menghafal, niat itu dalam hatimu. Begitu ada dalam hatimu, saya mau jamak solatku, duhur 2, asar 2, itulah niat. Langsung kau saja takbir, Allahu Akbar, selesai. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, istidal, baca doanya, sujud, baca doanya, duduk di antara dua sujud lagi, naik lagi, dan seterusnya 2 rakaat. Fil alamina, naik ke, sudah sujud kedua, naik. Tahiyat pertama itu tadi, kalau kita tidak jamak tahiyat pertama, ini sudah tahiyat terakhir, langsung 2 rakaat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai biduhur. Asarnya ambil lagi 2. Bagaimana caranya? Langsung jangan kau merokok dulu. Merokok balas WhatsApp tidak boleh. Selesai assalamualaikum warahmatullah, kamat. Ada kamat Allahu Akbar. Sama yang tadi. Selesai sholatmu duhur, selesai asar. Apa? Gampang toh? Iya. Iya. Maka saudaraku, Allah tidak melarang kalian nonton bola. Allah tidak melarang kalian pergi jadi sporter. Saya juga sporter. PSM. Biar tidak ada lapangannya bos, tapi menang tidak pernah kalah. Apa ini? Kutunggu kau di PSM. Tapi sholat kok. Sholat. Bagaimana caranya Ustaz? Nah padat sekali ini tidak bisa. Kau sholat ketika dalam keadaan nonton? Boleh. Allah tidak larang kalian sporter. Tapi kalian sudah bodoh kalau gara-gara bola kau tidak sholat. Masuk ke lapangan, misalnya pertunjukannya jam 4, mau maghrib, kau belum sholat asar, mau keluar, tidak bisa lagi keluar, kau sholat di dalam kursimu, sholat duduk kau namanya. Allahu Akbar, Sami Allah, Allah. Itu sholat duduk namanya. Kalau gol, jangan kau terpengaruh. Ngomong kanan kiri kanan sini, gol, gol, tidak boleh, batal sembahyangmu. Hei, dek, kalian supporter bola penyakitmu adalah kau lalaikan sholat gara-gara bola. Maka saya bersenang sekali, bersyukur sekali ada supporter pemain bola, supporter bola mau melakukan salawat seperti ini. Allahu Akbar. 1. Hikmah pengajian kita dalam dunia sepak bola, tidak boleh penjaga gawang merasa lebih hebat dari penyerang. Tidak boleh penyerang merasa lebih hebat daripada penjaga gawang. Tidak boleh pelatih merasa hebat daripada pemain. Tidak boleh juga pemain merasa lebih hebat dari pelatih. Maka kita tidak boleh sombong. Kita adalah satu kesatuan. 1. Tidak boleh sombong. 2. Hikmah sepak bola. Saudaraku, dalam sepak bola tidak boleh juga bercerai-berai. Coba lihat orang kalau main bola. Coba maki lihat. Ada bek, ada penjaga gawang, ada penyerang, ada pelatih. Satu kesebelasan, tapi satu tujuan. Bagaimana caranya menang. Di Samarinda ini ibarat pemain bola. Ada Bugis, ada Jawa, ada Banjar, ada apa lagi? Apa lagi? Kutai, ada Dayak, Madura. Boleh kalian bersuku-suku, tapi satu tujuan, yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat Samarinda. Jangan malah kau jadi supporter bikin gaduh kalau kalah. Terbang pintu, terbang kursi, lempar botol. Itu namanya sudah kalah dapat dosa. Maka coba lihat, belajar dari sholat berjamaah. Coba lihat, kalau sholat berjamaah beda-beda suku tapi satu bahasa. Tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat kalau di Islamic Center Samarinda sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Habaib, orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar.
Datang saudara kita perantau dari tanah Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malupo. Weh, datang tong saudara kita dari Makassar, penjual coto, dia takbir pakai bahasa Makassar, Kareng Allah ta'ala lumpua. Datang bubuhan Banjar, kadang mau kalah dia bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar, Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, ndak mau kalah juga dia pakai bahasa Kutai, Allah pore benih. Ada penjual martabak dari Jakarta, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Maka saudaraku, jangan berpecah belah. Orang Samarinda tidak boleh menganggap remeh orang perantau dari tanah Jawa dan tanah Bugis. Orang Bugis jangan mentang-mentang merasa kami yang banyak juga di sini, tidak boleh. Tidak boleh merasa ada yang berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bayangkan kalau sepak bola tidak mau akur. Bayangkan kalau satu kesebelasan tidak mau kompak, tidak mau kerjasama, tidak bakal menang itu. Contoh, penyerang, mentang-mentang penyerang, dia hanya mau, dia tidak mau kasih temannya bola. Istilahnya bapakku, panggoreng. Ada kan pemain bola itu mak goreng, tidak mau nak kasih temannya. Iya toh? Percaya kalau ada pemain bola tidak mau kompak, tidak akan hebat itu pemain bolanya. Maka jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Nih tahun depan 2023 mulai masuk tahun politik. Yang biasa memecah belah kita itu janji-janji politik. Saudaraku, jangan kau berpecah belah gara-gara pilpres. Salah satu sebab negara kita suka ribut di medsos gara-gara apa? Yang cebong kampret belum akur. Padahal Jokowi Prabowo sudah satu paket sekarang. Bahkan sudah mau coblos lagi orang. Kalian masih baku musuh tetangga gara-gara beda pilpres. Jangan, silakan kalian berbeda pilihan, berbeda politik, berbeda partai, berbeda calon, silakan berbeda-beda, tapi jangan kau bertengkar. Apalagi gara-gara janji politik kamu mau berpecah belah, bodoh. Jangan percaya. Coba-coba 2023 ini mulai misalnya politisi penampilannya kala-kala ustad, nggak pernah dilihat pakai songkok, tiba-tiba pakai songkok, tiba-tiba pakai serban, tiba-tiba pakai jilbab, keluar masuk masjid. Karena apa? Karena mau dicoblos. Sudah dicoblos, nah lupa lagi masjidnya. Ya, maka saudaraku, jangan kalian berpecah belah gara-gara pilcaleg, jangan kalian berpecah belah gara-gara pilkada, jangan berpecah belah gara-gara pilpres. 2023, 2024 ini akan ada pilkada, pemilihan kepala daerah Kota Samarinda, pemilihan caleg, pemilihan presiden. Boleh saudaraku beda pilihan, tapi jangan gara-gara beda pilihan kalian apa? Kalian berpecah belah, menyampaikan fitnah di medsos, menyampaikan berita bohong di medsos, menghasut, memfitnah, menjelek-jelekkan. Jangan. Saudara, kita umat Islam tidak boleh menjadi buta politik. Tidak boleh kau tidak peduli tentang politik. Kenapa? Karena politik inilah yang mengatur kekuasaan. Karena politik inilah yang mengatur negara kita. Kalau Indonesia, Samarinda mau baik, maka caranya perbaiki aturan berkota, perbaiki aturan bernegara. Siapa yang mengatur bernegara? Siapa yang membuat peraturan-peraturan bernegara? Bukan kami para habaib, bukan kami para ulama, bukan kami para mubalik. Siapa yang bikin aturan bernegara? Yaitu anggota DPR. Jadi anggota DPR kalian salah pilih, maka kalian bisa sengsara. Bukan cuma 5 tahun. Maka kedepannya ini kalau ada pemilihan kepala daerah, ada datang bawakan kamu duit, tolak itu. Kalau perlu kau rekam, sebarkan di medsosmu. Inilah caleg yang mau sogok rakyat. Bisa?
Kenapa lobet? Bisa? Serius? Bisa? Saudaraku warga Samarinda, kalau kalian mau rasakan nikmatnya bernegara, kalian mau rasakan nikmatnya menjadi warga Republik Indonesia, maka salah satu caranya pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden. Jangan kau pernah mau menerima uang sogok. Kau disogok 300, kau disogok 500 ribu, kau tidak akan kaya, kau tidak akan bisa bangun rumah hanya dengan modal 500 rupiah. Tapi percaya, yang kau salah pilih, kau akan menderita 5 tahun, bahkan bisa jadi 10 tahun. Akibatnya apa? Negara kita banyak sawitnya, tapi susah minyak gorengnya. Itu salah satu sebabnya kalian salah memilih anggota DPR, kalian salah memilih pemimpin. Maka tahun politik 2024 jangan lagi kau pilih pemimpin gara-gara sogok. Jangan pula kalau kau tidak senang orang, kau sebarkan berita-berita bohong, kau sebarkan fitnah, kau sebarkan cerita-cerita jelek. Akhirnya apa? Orang lapor padahal kau tidak tahu, berujung pada penjara. Orang jadi anggota DPR, orang jadi wali kota, orang jadi presiden, kamu masuk penjara gara-gara apa? Karena tim suksesnya melapor kalian menyebarkan fitnah dan berita bohong. Hati-hati. 2. Hikmah sepak bola itu persatuan, ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga hikmah sepak bola. Saya bapak saya arwah paling hobi sepak bola. Kalau saya biasa tidak nonton, dia kasih bangun, dia paksa motoko, nontongi. Saya tidak suka, motoko. Saya pernah suatu ketika saya tanya, maga tapo jilak di Pak Goloe, kenapa bapak senang sekali sepak bola? Dia bilang, inilah satu-satunya acara di televisi yang paling jujur. Maksudnya apa Pak? Kalau 3-0 tidak mungkin dia bilang 2 sama. Iya toh? Kalau Lionel Messi cetak bola, tidak mungkin dia bilang Ronaldo. Kalau acara televisi yang lain, banyak bohongnya. Inilah acara paling jujur. Hikmahnya apa? Kalau kalian mengaku pecinta bola, jadi kalian orang jujur. Jangan jadi pembohong. Belajarlah jujur. Tidak usah dulu keluar. Jujurlah dalam rumah tanggamu. Jangan kau bohongi istrimu. Kalau istrinya minta uang, langsung dek gaga. Nggak ada hehehe. Biar baunya ini nggak ada juga. Nggak ada, kau lihat ini, kau lihat. Sekali nak teman selingkuhnya, bang. Nah ini dong, tunggu mi dek. Sebentar, 10 menit saya sampai. Ada begitu di sini? Ada ibu? Bu, ada suamimu tukang bohong? Ada? Dengar juga bu, ada 3 bohong yang boleh, halal, tidak berdosa. Satu diantaranya bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Bohong yang bagaimana itu dimaksud Ustaz? Misal ibu pergi ke pasar Segeri, beli baju untuk hadiah ulang tahun suami. Ibu termasuk tidak tahu warna yang bagus. Dia tidak tahu warna kesenangan suaminya. Dia belikanlah baju. Bang, selamat ulang tahun bang. Nih ada oleh-oleh hadiah. Suaminya lihat warnanya. Deh, jelek nah ini. Warna zaman dahulu kala ini. Dia bilang suaminya, bagaimana bang? Enak, bagus nih. Inilah hadiahmu paling cantik. Nggak ada samanya di Samarinda. Ya nggak ada karena jelek. Maka bohong seperti itu boleh. Bahkan suami kalau jujur bisa jadi dosa. Bagaimana ini bang? Dongok memang kau. Nggak ada kau tahu belem-belem. Masa tidak tahu beli pakaian juga bodoh goblok. Mak tentu sakit hati istrimu. Sudah setengah mati kasihan kumpul uang. Pergi pasar jalan kaki. Dia belikan kau hadiah. Baru kau bilangin dongok. Nah bilang istrimu dongok. Kenapa kau mau sama saya? Karena ada juga itu suami istri begitu. Bertengkar, matam pusing. Wajah, hamil lagi. Ada kalau? Ada? Nah, kaulah itu. Bu. Maka kalau cinta dunia sepak bola, jujurlah.
Rumah tangga mulai retak berawal dari kebohongan. Jujur saja, jujur. Kalau tidak ada duit, bilang tidak ada. Kalau ada, jangan bilang tidak ada. Ibu juga kalau suamimu sudah jujur, jangan kau masih bilang bohong. Sudah dah bilang, dah ada. Mana HP-mu? Coba kau. Ada juga itu istri kalah-kalah Satpol PP. Oi, Bu, untuk apa kau periksa istri HP-nya suamimu? Saya ku bilang sama mamaknya, cek, kalau kau pegang HP-ku, kau mau apa? Kalau kau lihat ada kau tidak suka, kau mau apa? Ayo, misalnya ada chatting tidak enak kau baca, ada kirim tanda lope-lope, kau mau apa? Bilang mak kau ibu mau apa misalnya? Hah? Marah, ceraikan saya. Kau rugi. Senam itu yang kirimi lope. Pak betai. Apa? Ku bilang sama nyece, kau mau dicerai? Cerai pagi, sore ada mi dapat ku ganti. Maka kalau ada kau tidak suka di HP, kau tidak tanggung dosanya. Daripada sengsara hatimu, daripada gelisah hatimu, pasti ini, tidak bisa kau tenang. Lebih baik kau biarkan HP-nya. Dia berdosa, dia dapat dosanya. Ya ibu, sampai di mana kehebatanmu periksa HP? Kau periksa HP-nya, memang nak kasih kau, ternyata ada HP cadangannya. Kau periksa namanya, ternyata ada nama salah-salah. Wali kota 1, wali kota 2. Kalau saya, kutulis di situ jual batu bata. Menelpon kita mengisi aku dulu, sekolahku dulu di kampung. Siapa Ustaz? Nabila mamanya cek, ada telepon tak Ustaz? Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya harus tenang karena kalau panik kentara. Oh biasa itu sayangku, jangan ku angkat. Kenapa? Tagihan. Lolos. Kan perempuan kan paling takut tagihan. Jangan ku angkat sayang, tagihan itu. Selamatlah saya. Aman. Suatu ketika saya pulang ceramah, mau sekali kak minum teh, bikinkan dulu teh saya. Dia bilang saya lagi ajar receh mengaji. Saya bilang mana gula? Dia bilang ada di dapur, ada di tulisannya itu di toples. Lihatlah. Sekali ku minum, kenapa asin? Saya pergi lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi protes, kenapa kau tulis ini gula baru isinya garam? Dia bilang apa ini juga, lain kau tulis lain isinya. Bu, jujur, saudaraku, jujur. Memang kadangkala jujur menyakitkan, tapi insya Allah kalau kau selesai jujur tidak ada efeknya. Tapi kalau kau bohong hari ini, maka bohong melahirkan lagi bohong, makin bohong, dan itulah biasa yang menyebabkan istrimu tidak bisa lupa kesalahan yang pernah kau lakukan. Ini kau lihat ini perempuan ini, sabar kau lihat itu, tapi dia ahli sejarah. Kalau pernah kau salah satu kali tidak bisa lupa. Iya. Makanya Nabila mamanya cek betul kau bilang Ustadz, perempuan ahli sejarah, maka tugasmu jangan bikin sejarah. Cocok. Ya toh ibu? Ya ibu? Ya. Tapi ibu juga harus sadar bahwa ibu itu tidak boleh melakukan apapun tanpa izin suami. Bu, suamimu mau pergi sepak bola nonton, boleh tidak izin sama istri, boleh. Tidak ada kewajiban melapor. Bu, mau pergi nonton bola. Tapi kalau suami yang baik, dia tetap sampaikan kepada istrinya. Supaya apa? Supaya istri merasa dihormati. Istri keluar rumah bukan bukan anjuran minta izin sama suami, tapi wajib dapat izin dari suami. Meskipun ibu nonton bola, hobimu, kau tidak pergi kemana-mana. Kalau suamimu bilang tidak boleh keluar rumah, haram hukumnya ibu keluar rumah. Tidak boleh keluar. Kenapa begitu Ustaz? Karena dosa-dosanya ibu kalau keluar, suamimu yang tanggung kalau ada kau lakukan dosa di jalan. Beda laki-laki. Kalau dia berdosa, istrinya tidak tanggung. Kalau istri berdosa, suaminya tanggung. Maka ibu haram kalau tidak izin sama suami.
Bagaimana kalau curi uangnya dompet? Curi uang suami. Ibu-ibu, pernahkah lakukan itu toh? Begini, kalau mengambil uangnya suami di dompet, boleh selama suamimu pelit. Boleh. Maksudnya apa Ustaz? Kebutuhan rumah tangga dalam sebulan 3 juta. Tapi suami cuma kasih 1 juta. Nah dia punya uang 2 juta. 2 jutanya boleh kau curi untuk memenuhi yang 3 juta. Kalau sudah dipenuhi 3 juta, ibu masih mencuri 2 juta, maka itu haram. Karena sudah ibu punya kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi pun kalau ambil yang 2 juta untuk memenuhi, sudah kau ambil, telepon. Kalau mau keluar rumahnya, telepon, Pak, saya ambil tadi tuan di dompetmu. Kenapa harus sampaikan? Siapa tahu kasihan suamimu malu di jalan. Sudah masuk SPBU, mau beli bensin, suamimu pikir ada warna 2 juta 500. Nah sila comok. Itulah sebabnya kau harus kasih tahu, mupa kasiri lakemu, ya Bu. Nah sudah. Berikutnya yang keempat, hikmah pengajian kita kali ini namanya berselawat. Ada yang tanya, Ustadz, saya ini sudah 2 tahun berdoa kok belum Allah kabulkan. Salah satu sebabnya karena ibu bapak berdoa tidak solawat. Tahu solawat? Tahu solawat? Jadi kalau mau berdoa sunnah ada wudhunya. Boleh enggak tidak ada wudhu kalau mau berdoa? Boleh, tapi kalau ada wudhunya lebih bagus. 2, menghadap ke kiblat. Misalnya sana kiblat, ibu menghadap ke sana. Kenapa harus menghadap kiblat, Ustaz? Sama kalau ibu minta uang sama suami, hadapi suamimu, senyum-senyumlah kau. Masa minta uang sama suami, Bang? Kamu dulu, Bang. Wah, Nabi bilang kau sama kurang ngajar memang toyilah commo. Maka menghadap. Ustaz, boleh berdoa misalnya kiblat sana, boleh begini, boleh kesana, boleh, tapi namanya tidak ada. Yang berikutnya duduk di antara 2 sujud. Bagaimana duduknya? Duduk begini. Lihat ini, kalau bapak ibu mau berdoa begini, duduknya begini. Ustaz, boleh masuk lekah? Boleh. Ustaz, boleh cengki-cengki begini? Boleh. Ustaz, boleh berdiri? Boleh. Tapi yang sunnah duduk di antara 2 sujud. Sunnah. Boleh berdiri? Boleh. Tapi yang sunnah duduk di antara 2 sujud. Sudah itu apa lagi Ustaz? Berzikir, memuji-muji Allah. Subhanallah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dengan catatan kalau berzikir seperti itu usahakan jangan terlalu cepat. Ada orang berzikir mulutnya terlalu cepat, akhirnya apa? Tidak jelas apa dia bilang. Seperti orang makan pisang goreng panas. Jumlah. Apa itu jumlah? Ada. Ibu biasa lihat begitu toh? Biasa toh? Ya ibu yang ngalami. Puji-puji Allah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sudah itu mengangkat kedua belah tangan. Posisi tangannya Bapak Ibu kiri kanan merap. Begini. Ustaz, boleh begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Ada banyak sekali nak minta. Boleh. Tapi yang sunnah seperti ini. Sudah itu syarat berikutnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat kata Nabi, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Itulah pentingnya salawat. Nah, jadi kalau mau berdoa salawat dulu. Ya Nabi salam alaik,
ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Itu minimal itu. Atau kalau mau sadu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Selawat sebanyak-banyaknya baru minta. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ibu boleh berdoa sesuai bahasa masing-masing. Bahkan Nabi katakan, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Berdoa. Ibu tidak tahu. Ibu, halo. Bu, yang di belakang. Mau saya ajarkan doa anak soleh supaya anaknya hafal Quran lebih hebat daripada ulama yang ada sekarang. Mau ibu? Mau? Ayo ikut bareng-bareng. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Beleng-beleng. Apa doa anak soleh itu? Doa mau makan itu. Karena kau tidak tahu bahasa Arab. Itu tidak harus pakai bahasa Arab. Bahkan boleh ibu pakai bahasa Bugis. Puang, tak dampang nggak kesi. Megala dek ni dosaku. Tapi ini mi puan lo sompa. Ini tu mi puan lo tulungi. Boleh bahasa Bugis. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Kata malaikat, oh baru kawin lagi suaminya. Itu boleh pakai doa bahasa Arab, boleh. Daripada kau pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Mau berdoa supaya anaknya soleh dan soleha, doa yang dia baca, doa turun hujan. Bingung malaikat. Maka doa tidak harus bahasa Arab. Supaya doamu dikabulkan Allah, salawat kepada Nabi. Jadi sebelum mulai ibu, salawat dulu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik. Boleh ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak nih yang ada di sini, ada istrimu cerewet, salawati. Benar. Ibu-ibu, ada suamimu cerewet, salawati. Tidak usah kau publis di Facebook. Salawati. Dia lagi tidur, salawati. Kau bangun tengah malam, ambil wudhu, kau salawati di atas wajahnya. Allahumma salli, Allahumma salli, Allah. Langsung bangun. Wih, kenapa? Ku salawati kau supaya kau menjadi lebih baik. Coba kau amalkan itu. Kalau istrimu suka ngomel, salawati ketika dia tidur. Kau cabut salawat, kau baru kau olah-olah, kau cabut itu sifat emosinya. Allahumma salli. Coba praktek kau sebentar. Malam tiba-tiba bangun istrimu, ilmunya dasar latif. Coba amalkan, benar. Allahu Akbar. Jangan anggap enteng salawat. Saya kasih contoh. Saya sahabat dengan misal Idris sini. Ada anaknya Idris nakal betul. Saya mau bicara mana, kasih kempes bom mobil. Begitu Idris lebih awal mati, datang itu anaknya minta tolong Ustadz, tolong saya mau bayar kasihan uang sekolah. Saya ingat, ini mi anak-anak kurang ngajar, tidak pernah dikasih tenang kita, tidak mungkin saya bantu. Datang istri saya, jangan kau lihat itu anak, ingat kau bapaknya kan temanmu toh. Akhirnya apa? Anak ini saya bantu bukan karena lihat dia, tapi karena mengingat bapaknya. Kalau Allah lihat dosa kita Pak, sepertinya Allah tidak akan mendengarkan doa kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, kekasih Allah tak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik. Akhirnya apa? Allah kabulkan doa kita, bukan karena dasatnya, tapi karena dasat menyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bersalawat. Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi sakit demam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Panggil kau 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Turun, jemput nyawanya.
cabut nyawanya, dengan catatan sebelum kau cabut nyawanya tanya dulu. Kalau dia sudah mau, cabut nyawanya. Kalau belum siap, jangan tunggu sampai mau. Turun malaikat 4 sampai di permukaan bumi. Di depan buka rumah Rasulullah, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Pak, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku yang ketuk pintu. Tak lain adalah malaikat pencabut nyawa, Jibril, menunggu di langit pertama. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Allahu Akbar. Mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini pun selesai tugasku, saya siap melaksanakannya. Cuma mana ini Jibril? Mana Jibril? Jibril datang muncul. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya berita gembira yang enak saya dengar di telingaku. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, kalau ada dosamu, Allah telah ampuni semuanya. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, meskipun engkau Nabi paling belakang, haram Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk dalam surga. Kata Nabi, alhamdulillah. Ya Jibril, itu kan semua tentang saya. Saya tidak cemas soal diriku. Yang ku cemaskan, bagaimana anggota Pusamania kalau saya sudah meninggal? Bagaimana sporter Pusamania? Bagaimana umatku setelah saya meninggal? Berikan saya berita gembira ya Jibril. Jibril naik, muncul lagi. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Meskipun engkau tidak di Samarinda, meskipun engkau sudah tidak di dunia, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, selama itu tidak usah kau cemas. Don't worry, be happy. Umatmu akan selamat. Kata Nabi, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, laksanakan tugasmu. Malaikat Jibril mundur, maju malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Rasulullah, maafkan saya sebenarnya tidak mampu melakukan, tapi ini saatnya Allah perintah saya melaksanakan tugas. Mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa, mulai laksanakan tugasnya. Keluarlah rohnya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki Rasulullah, menggigil Rasulullah, rohnya sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke perut, menggigil Rasulullah. Biji-biji keringat keluar di dahinya Rasulullah, keluar keringat di pipi Rasulullah. Lalu Jibril balik, lalu Nabi melihat, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, saya bukan jijik melihatmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Nabi lalu berkata, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang dan cinta kepadaku, maka aku rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kumpulkan seluruh sakitnya sakaratul maut, kumpulkan semua perihnya sakaratul maut, jangan kau berikan kepada umatku. Kumpul semua, hanya saya yang tanggung sakitnya sakaratul maut, jangan kau berikan kepada umatku. Allahu Akbar. Begitu cintanya Rasul kepada kita. Sampailah roh Rasulullah di kerongkongan beliau. Lalu beliau meninggalkan 3 kalimat, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga perempuan di antara kalian, jaga perempuan di antara kalian. Dan yang terakhir Nabi ucapkan, kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya Rasulullah, beliau tidak menyebut satupun keluarganya. Beliau tidak mengucapkan Hasan Hussein cucu kesayangannya. Beliau tidak menyebut istri beliau Khadijah Aisyah. Tidak. Beliau tidak menyebut ibunya Aminah. Tidak. Yang disebut ketika Rasulullah ajalnya tiba, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sampai sakaratul maut pun beliau masih mengingat kita. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana caranya Ustaz? 1, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak berselawat. Saudaraku, ketika Anda
pergi kantor, pergi kerja, naik motor kah itu, naik angkot kah itu, naik mobil pribadimu kah itu, banyak-banyaklah bersalawat di atas mobil. Yang kedua, ketika kalian cinta kepada Rasulullah, pelihara warisannya, cintai warisannya. Apa warisan Rasulullah? Rasulullah tidak meninggalkan warisan emas, Rasulullah tidak meninggalkan istana, tapi warisan Rasulullah al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Alhamdulillah, saya kalau di Banjar ini, orang bilang bubuhan Banjar Pak, salah satu kelebihan bubuhan Banjar itu Pak, cinta guru. Sangat memuliakan gurunya, sangat menghormati ulamanya. Maka kalian kalau cinta kepada Rasulullah, cintai ulama. Jangan sampai kalian lebih cinta kepada wali kota daripada ulamamu. Jangan sampai kalian lebih hormat kepada artis daripada ulamamu. Kalau kalian cinta kepada ulama, follow ulamamu. Hei, Bu, kalian jangan sampai kau follow semua artis, selebriti, sementara ulama kau tidak follow. Adik-adik remaja yang ada IG-mu, kalau kau follow artis, apa kau dapat? Apa kau dapat kalau artis kau follow? Hai guys, bestie. Apa kau dapat? Kontennya kelihatan auratnya. Dek to napa ketendiko, napa Cina-Cina mo. Ayo. Tapi kalau ulama kau follow ulamamu, kau follow habaibmu, kau follow ustadzmu, samping kau dapat ilmunya, yang paling penting juga kau angkat derajatnya. Jangan sampai artis jutaan followernya, pengikutnya, sementara ulama pengikutnya hanya 1.300. Kalau kau cinta ulamamu, follow Dasat Latif. Bos, ulama kau follow, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala lagi. Kalau artis, habis kuotamu, apa kau dapat? Maka cintai Rasulullah, sayangi ulama. Yang ketiga, kalau kalian cinta kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Silahkan amalkan sunnah sesuai kemampuanmu. Kalian yang mampu puasa Senin Kamis, amalkan mulai besok. Senin Kamis puasa, Senin bisa, Kamis tidak, Senin saja. Kalian yang mampu tahajud, tahajudlah setiap malam. Kalian yang tidak mampu tahajud, cari yang mampumu. Saya hanya mampu Ustaz pelihara sunnah pakai siwak. Itu kok amalkan, siwak saja. Ustaz, saya hanya mampu pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Ustaz, saya hanya mampu pakai celana jingkrang, pakailah itu. Silakan. Ustaz, saya hanya mampu pakai parfum, pakai parfum, itu sunnah. Silakan, sunnah kecil-kecil saja. Ustaz, saya ingin cinta kepada Rasul. Cintai Rasulmu dengan cara apa? Amalkan sunnahmu sesuai kemampuanmu. Apa itu? Paling gampang, kemana-mana kau wudu, itu sunnah. Mau pergi nonton bola, wudu. Tiba waktu sholat, tidak perlu lagi kau cari tempat wudu, langsung kau menghadap kiblat sholat. Tiba-tiba di jalan kau ditabrak, pak, mati kau mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena ada wudu. Amalkan itu, sederhana. Saya cinta kepada Rasul, Ustaz. Bagaimana cara mengikutinya? Kau berpakaian putih, karena itu cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mencintai pakaian putih-putih. Saya cinta kepada Rasulullah, Ustaz. Alhamdulillah. Saya ikuti sunnah. Apa? Poligami. Boleh. Kalau kau mampu. Sunnah itu poligami, memang sunnah. Tapi bagi mereka yang amalannya seperti Nabi, tahajudnya bagus, sholatnya tidak pernah terlambat, Senin Kamisnya lancar, ngajinya tidak pernah alfa, tutur katanya bagus, Allah kasih kemampuan. Kalau kamu hari Jumat selalu terlambat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, potong kau sunnah, yang kau cari susah. Yang ketawa, serius orang ini bos. Tapi bu, kalau ada orang mau poligami, jangan kau hina. Boleh kau tidak setuju, tapi jangan kau hina, karena itu halal dalam Islam. Boleh. Kalau kau tidak setuju boleh, tapi jangan kau bilang bodoh. Kenapa mau dipoligami? Ini semua ini. Ibu, mau kau cepat masuk surga?
Itu Mi. Nabi bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Bu, tahu enggak dalam Al-Quran ada 4 jenis rumah tangga. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Siapa? Fir'aun. Yang ketiga, istri kafir, suaminya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana, Bu? Kira-kira dari 4 rumah tangga ini ibu pilih mana? Ibrahim, suami beriman, istri beriman. Mantap. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Dan sudah bilang di Makassar ibu-ibu, jangan Ustaz, Fir'aun saja. Coba Pak, kalau kita cerita poligami langsung dijadikan kita Fir'aun. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya yang paling penting saya tepasankan kepada saudara-saudaraku, para supporter sepak bola, pecinta sepak bola, ini yang paling banyak kita abaikan kadangkala adalah melalaikan sholat 5 waktu ketika kita pergi nonton. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, langkah-langkah kakinya datang ke tempat ini ada wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak berjabat tangan, meskipun kita tidak berselfie-selfie, tapi percayalah, insya Allah Allah akan pertemukan kita bukan cuma dengan ulama-ulama kita, tapi pada akhirnya Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul di Telaga Al-Kautsar nanti, minum bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang alhamdulillah masih sehat walafiat, terutamanya orang tua kita yang sudah jadi arwah. Mari kita kirimkan suratul Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, mohon kepada Habib Muhammad Alwi Basegab untuk membaca doa. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد إذا رضى لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت دائما عبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الغر الميامين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحلى. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا معمن كل مخيف يسر علينا كل عصير فتيسر عسير عليك يسير يا ميسر كل حاجة حاجتنا إليك كثير. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلماتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادان. اللهم من تجبر وتكبر وعلينا نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد نبي الأمي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kenapa Usan Mania melakukan salawat? Apa makna yang mau digali dalam hal ini? Yang jelas selawat itu adalah kewajiban umat Islam. Ya. Kedua, keuntungan duniawinya kita menata adik-adik akhlaknya yang sudah bagus. Kita sudah meninggalkan dunia miras kekerasan, tapi alangkah baiknya keibadahan yang ditingkatkan. Supaya apa? Kehidupan mereka di luar sepak bola pun tertata. Tidak hanya hidup hanya di stadion. Di luar stadion kita sosok itu lebih baik. Itu maksud saya. Siapa yang pertama sekali mengeluarkan ide itu dan latar belakangnya apa, Pak? Apakah ada perkelahian selama ini atau gimana? Sebenarnya tidak ada, tapi kebutuhan ke depan ya. Masalah akhlak, masalah kepribadian itu adalah harus dimiliki semua insan. Kalau mau ingin maju, Samarinda ingin maju, manusianya dulu kita bangun. Kita tidak bisa bangun manusia hanya 90 menit stadion. Di luar stadion banyak waktu kita terbengkalai, itu kita manfaatkan untuk membina akhlak. Apakah ini menjadi agenda tahunan atau hanya satu kali aja atau bagaimana, Pak? Kita rutin, sering acara kita rutin. Nanti ada momen lagi, kita adakan rutin. Mungkin per triwulan, mungkin temanya beda, tapi sasaran sama. Oke, kalau prediksi yang datang Pusan Mania pada malam hari ini kira-kira gimana? Ya mungkin sekitar 1.000 ya, tapi karena ada masalah banjir di mana-mana, mereka tidak bisa keluar rumah. Tapi mereka pantau nanti di YouTube setelah acara ini. Ya hikmahnya itu ya pertama, supporter itu bukan cuma cinta bola, tapi kita cinta kepada Rasulullah juga. Yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya Pusamanya bersalawat ini, kedepannya seluruh supporter, elemen supporter di Samarinda ini semakin erat persaudaraannya, karena memang selama ini yang misi yang saya emban itu Samarinda sebagai surganya supporter di Indonesia. Kenapa memilih bersalawat? Begini, karena ini kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan Pusamania. Oke. Ini karena beberapa tahun yang lalu adanya COVID, jadi alhamdulillah tahun ini kita bisa laksanakan kembali. Secara umum pelaksanaan Pusamania bersalawat pada malam ini bagaimana? Alhamdulillah, walaupun tadi sore Samarinda diguyur hujan, banjir di mana-mana, tapi antusias dari warga Samarinda cukup bagus. Oke, yang terakhir, apa pesannya mau disampaikan dalam kegiatan ini? Intinya, kalau kita mencintai bola, jangan lupa akhirat. Apapun hasilnya di lapangan, tapi persaudaraan itu yang paling utama. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling bersahabat, saling hidup berdampingan. Sudah bukan zamannya lagi supporter rusuh, tapi sudah saatnya kita saling merangkul untuk kemajuan sepak bola Indonesia.